Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ananda Arya Destia dengan nomor induk mahasiswa 2001040025. Saya dari Prodi PPSI kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembandingan kata ulang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang pertama adalah pengertian kata ulang. Kata ulang atau reduplikasi adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah kupu-kupu, lama-lama, dan sebagainya. Reduplikasi berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah dwilingga. Dwilingga adalah pengulangan seluruh leksem atau secara sederhana. Contohnya adalah rumah-rumah, makan-makan, dan pagi-pagi. Yang kedua adalah dwipura. Dwipura adalah pengulangan suku pertama pada leksem dengan pelemahan vokal. Contohnya adalah tetangga, lelaki, dan sesama. Yang ketiga adalah dwiwasana. Adalah pengulangan bagian belakang leksem. Contohnya pertama-tama, perlahan-lahan, dan sekali-kali. Selanjutnya yaitu yang keempat, trilingga. Trilingga adalah pengulangan onomatope 3 kali dengan variasi fonem. Contohnya dak-dik-duk, cas-cis-cus, dan dar-der-dor. Yang selanjutnya yaitu reduplikasi nomia. Reduplikasi nomina dibagi menjadi 4, yaitu perulangan utuh, contohnya adalah rumah-rumah. Selanjutnya adalah perulangan salinan suara, contohnya adalah warna-warni. Yang keempat, perulangan yang disertai pengafiksasian, contohnya batu-batuan. Selanjutnya adalah reduplikasi berdasarkan artinya. Yang pertama, kata ulang berubah bunyi yang memiliki makna idiomatis, contohnya bolak-balik. Yang kedua adalah kata ulang yang menunjukkan makna jamak yang menyangkut proses, yaitu melihat-lihat. Yang ketiga adalah bentuk ulang seolah-olah merupakan kata ulang atau kata ulang semu, contohnya adalah kupu-kupu. Selanjutnya adalah contoh kata ulang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Berdasarkan bentuk reduplikasi penuh antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, sebagian besar memiliki pola yang sama dalam pembentukannya. Namun, tetap ada kata yang berbeda dalam proses reduplikasi antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata ulang bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, baju-baju dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau dalam bahasa Jawa adalah kelambi-kelambi. Orang-orang dalam bahasa Indonesia, sedangkan pada bahasa Jawa menjadi wong-wong. Yang ketiga adalah minum-minum dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa adalah menjadi ngombe-ngombe. Yang selanjutnya adalah reduplikasi berubah bunyi. Dalam bahasa Indonesia adalah bolak-balik, sedangkan bahasa Jawa adalah bolak-balik. Yang kedua adalah sayur-mayur dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Jawa tonga-tangi. Yang ketiga adalah coret-coret dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawanya adalah midak-midak. Yang keempat adalah kelap-kelip dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Jawa adalah celak-celuk. Yang kelima adalah gerak-gerik dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Jawa adalah rona-rono. Berdasarkan contoh di atas merupakan bentuk dari reduplikasi berubah bunyi antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, di mana contoh bahasa Jawa tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, namun dengan kata serta arti yang berbeda. Hal ini dikarenakan minim adanya atau ditemukan suatu kata sepadan polanya dengan arti yang sepadan semula. Selanjutnya adalah reduplikasi parisal. Reduplikasi parisal ada 4 macam, yaitu yang pertama reduplikasi suku pertama atau dikenal dwipura. Bentuk dasar yang berawal dari vokal tidak dapat diulang dengan cara ini. Suku ulang yang diulang selalu diucap dengan vokal e. Contohnya yang pertama R plus lara menjadi lelara atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyakit. Yang kedua R plus tela menjadi tetela atau jelas. Yang ketiga adalah R plus sotya yaitu sesotya atau permata. Yang keempat adalah R plus tuku menjadi tetuku atau membeli. Yang kedua adalah reduplikasi suku terakhir atau dwiwasana. Contohnya R plus ceklik menjadi ceceklik atau mengikik. Yang B adalah R plus celuk atau ceceluk menjadi berkata.
Yang ketiga adalah R plus dengek, menjadi dedengek dalam bahasa Indonesia melihat agak ke atas. Yang keempat adalah R plus jeges, menjadi jejeges atau dalam bahasa Indonesia menjadi tertawa terus. Reduplikasi suku yang di tengah atau Dwimadya, contohnya R plus ditukoke menjadi ditukok-tukoke atau dibelikan berkali-kali. Yang kedua adalah R plus nguncalaku, menjadi nguncal-nguncalke atau melempar-lempar dalam bahasa Indonesianya. Yang terakhir adalah duplikasi memiliki variasi bunyi seperti contohnya berikut. R plus ditukokake menjadi ditukok-tukoke atau dibelikan berkali-kali. Yang terakhir adalah reduplikasi bagian awal dan akhir, contohnya R plus sinambung menjadi sambung sinambung atau dalam bahasa Indonesia saling menyambung. Yang B adalah R plus tinulung atau ling tinulung, dalam bahasa Indonesia saling menolong. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.